Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, karena berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita bertatap muka kembali dalam pembahasan pembelajaran kesetaraan paket di PKBM Nisan Cendikia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas ilmu pengetahuan sosial paket B setara SMP MTS Modul 2, Antara Aku dan Indonesia. Pernahkah kita membayangkan jumlah penduduk di desa kita? Bagaimana di kabupaten kota tempat kita tinggal? Atau bahkan jumlah penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Tentu sangat banyak jumlahnya. Penduduk di Indonesia, sedikit maupun banyak dari jumlah penduduk, akan membawa keuntungan sekaligus masalah bagi pemerintah. Mengapa di Pulau Jawa yang tidak seluas pulau-pulau besar di Indonesia sangat padat penduduknya, sedangkan di Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Papua jumlah penduduknya tidak sebanding dengan luas wilayahnya? Salah satu permasalahan penduduk di negara kita yaitu persebaran penduduknya yang tidak merata, sehingga beban kependudukan antara pulau sangat timpang. Upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mencanangkan program transmigrasi dengan tujuan pemerataan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Dengan pemerataan persebaran penduduk di Indonesia, diharapkan pembangunan di Indonesia juga akan merata sehingga memperkecil kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Pelaku dan aktivitas penduduk sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar akan berdampak kepada aktivitas masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena memang sifat manusia itu tidak beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sehingga penduduk akan menyesuaikan aktivitas dan perilaku mereka sesuai dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Modul Antara Aku dan Indonesia akan berbagi dua dalam subtema bahasa, yaitu Aku penduduk Indonesia dan interaksi ruang. Aku penduduk Indonesia. Jumlah penduduk satu negara selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Perubahan keadaan penduduk tersebut disebut dinamika penduduk. Dinamika atau perubahan penduduk cenderung kepada pertumbuhan. Mengapa demikian? Bagaimana persebaran penduduk di suatu wilayah? Ada beberapa daerah yang sangat banyak sekali jumlah penduduknya, ada pula yang sangat sedikit. Mengapa demikian? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab dengan baik agar seorang dinyatakan memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai dinamika penduduk. Memberikan pemahaman mengenai kependudukan pada peserta didik dengan dilakukan berbagai aktivitas, yaitu sesuai dengan tingkat perkembangan kognitifnya serta disesuaikan dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai merujuk pada kurikulum nasional. Jumlah persebaran dan komposisi penduduk. Jumlah penduduk pada suatu negara selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Perubahan keadaan penduduk tersebut dinamakan dinamika penduduk. Dinamika atau perubahan penduduk cenderung kepada pertumbuhan penduduk ialah perkembangan jumlah penduduk suatu daerah atau negara. Jumlah penduduk suatu negara dapat diketahui melalui pencatatan penduduk seperti sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Sensus penduduk di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, dan waktu pelaksanaan sensus di Indonesia diadakan 10 tahun sekali. Jumlah penduduk Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat dunia. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk yang usia produktif yang berlimpah, namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah. Dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Jumlah penduduk Tiongkok 1.372 juta jiwa, India 1.314 juta jiwa, Amerika Serikat 321 juta jiwa, Indonesia 256 juta jiwa. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari
Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi tentang pemerataan pembangunan wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk atau underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sementara Pulau Jawa kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa dan Madura dengan luas 132.000 kilometer persegi berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas jika seluruh penduduknya dijumlahkan tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebagian permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga selalu potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan optimal. Salah satu cara untuk memeratakan penduduk di Indonesia adalah dengan mulai perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang penduduknya. Perpindahan penduduk disebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Pulau Jawa adalah daerah sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Pada masa lalu, masyarakat masih mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Saat ini, pusat pemerintahan yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa. Demikian pula dengan kota-kota besar, sebagian besar berada di Pulau Jawa. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk, dampak positif transmigrasi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama transmigran, dapat memenuhi kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan transmigrasi, dapat mengurangi pengangguran bagi daerah yang padat penduduknya, dapat mempercepat pemerataan persebaran penduduk. Kemudian dampak positifnya, urbanisasi adalah dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kota, mengurangi jumlah pengangguran di desa, meningkatkan taraf hidup penduduk desa, kesempatan membuka usaha-usaha baru di kota semakin luas, perekonomian di kota semakin berkembang. Dampak negatif migrasi internasional, dampak positif migrasi internasional antara lain. Dampak positif imigrasi yaitu dapat membantu memenuhi kekurangan tenaga ahli. Adanya penanaman modal asing yang dapat mempercepat pembangunan. Adanya pengenalan ilmu dan teknologi dapat mempercepat ahli teknologi. Dapat menambah rasa solidaritas antar bangsa. Dampak positif imigrasi dapat menambah devisa bagi negara terutama dari penukaran mata uang asing, dapat mengurangi ketergantungan tenaga ahli dari luar negeri, terutama orang yang belajar ke luar negeri dan kembali ke negara asal, dapat memperkenalkan kebudayaan ke bangsa lain. Ini terjadi di Pulau Bintan ini, yang mana Pulau Bintan ini ada PT Bintan Alumina Indonesia, di mana kita mendapat dampak positif dari PT BAI tersebut, bahwa kita mendatangkan tenaga ahli untuk di daerah kita. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kemudian imigran yang masuk ada kalanya di antara mereka memiliki tujuan yang kurang baik seperti pengedar narkoba, bertujuan politik, dan lain-lain.
Dampak negatif dari emigrasi adalah kekurangan tenaga terampil dan ahli bagi negara yang ditinggalkan. Kemudian, emigran tidak resmi dapat memperburuk citra negaranya. Dampak negatif migrasi nasional antara yang pertama, adanya kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dengan para transmigran. Yang kedua, terbengkalainya tanah pertanian di daerah transmigrasi karena transmigran tidak betah dan ke daerah asalnya. Dampak negatif urbanisasi. 1. Berkurangnya tenaga terampil dan terdidik di desa. 2. Meningkatnya tindak kriminalitas di kota. 3. Meningkatnya pengangguran di kota. 4. Timbulnya pemukiman kumuh akibat sulitnya mencari perumahan. 5. Lalu lintas di kota sangat padat sehingga sering menimbulkan kemacetan lalu lintas. Oke, penugasan. Carilah data catatan kependudukan di desa kalian. 2. Dari data yang sudah diperoleh, buatlah tabel dan bagian-bagian untuk menentukan jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan komposisi penduduk di lingkungan sekitar. Tujuannya apa? Dengan tugas ini adalah, dengan penugasan tersebut diharapkan peserta didik dapat mengetahui sajian data kependudukan yakni berupa jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Setelah mengetahui sajian data kependudukan, peserta didik dapat menganalisis masalah-masalah yang mungkin akan terjadi saat ini dan saat yang akan datang. Langkah-langkah kegiatan 1, peserta didik mencari data kependudukan desa kelurahan di desa atau kelurahan tempat peserta didik tinggal atau di BPS Kabupaten. Yang kedua, peserta didik dapat membuat tabel dan kemudian mengisi sesuai dengan data yang sudah ditetapkan. Contoh, ini adalah contoh tabel. Ini nomor desa atau dusun tempat tinggal warga belajar sekalian. Ini jumlah penduduk pria wanita. Nomor 2, urutkan jumlah penduduk mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Melaksanakan tugas kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan ataupun kepentingan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk suatu negara dari tahun ke tahun meningkat terus, termasuk negara Indonesia. Jarang sekali kita mendengar bahwa jumlah penduduk suatu negara tetap jumlahnya. Secara pasti mulai tahun 1920, jumlah penduduk Indonesia adalah 49,3 juta. Namun jumlah tahun 2016 adalah sebesar 259 juta. Indonesia menempati urutan keempat jumlah penduduknya di tahun 2016 seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Unsur dinamika pendidikan. Unsur-unsur dinamika pendidikan. Unsur-unsur dinamika penduduk, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu, yaitu berubah atau berkurang. Dinamika atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama kelahiran, yang kedua kematian, yang ketiga perpindahan. Jumlah kelahiran dan kematian sangat menentukan dalam pertumbuhan penduduk Indonesia. Oleh karena itu kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelahiran dan kematian. Faktor yang menunjang dan menghambat kelahiran atau natalitas di Indonesia adalah sebagai berikut. Panjang kelahiran atau pronatalitas antara lain. Kawin usia muda. Penghambat kelahiran atau antinatalitas antara lain. Pelaksanaan program keluarga berencana.
Penunjang kelahiran, pandangan banyak anak banyak rezeki. Kemudian penghambat kelahiran, penundaan usia perkawinan. Anak menjadi harapan bagi orang Indonesia. Penunjang kelahiran atau pronatalitas antara lain kawin usia muda, pandangan banyak anak banyak rezeki, anak menjadi harapan orang tua sebagai pencari nafkah, anak merupakan penentu status sosial, anak merupakan penerus keturunan terutama anak laki-laki. Nah, untuk menghambat kelahiran atau antinatalitas antara lain pelaksanaan program keluarga berencana, penundaan usia perkawinan dengan alasan menyelesaikan pendidikan semakin banyak wanita karir. Itu akan menghambat kelahiran. Migrasi penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap maupun tidak menetap. Jenis-jenis migrasi. Migrasi terjadi di dalam satu negara maupun antar negara. Berdasarkan hal tersebut, migrasi dapat dibagi atas dua golongan, yaitu satu, migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lainnya. Migrasi yaitu masuknya penduduk dari satu negara ke negara lain dengan tujuan menetap. Orang melakukan migrasi disebut imigran. Yang kedua, emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari satu negara ke negara lain. Orang yang melakukan emigrasi disebut emigran. Registrasi atau repatriasi yaitu kembalinya registrasi atau repatriasi yaitu kembalinya imigran ke negara asalnya. Migrasi nasional atau internal yaitu perpindahan penduduk di dalam satu negara. Yang pertama, urbanisasi yaitu perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Terjadinya urbanisasi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ingin mencari pekerjaan karena di kota lebih banyak lapangan kerja dan upahnya tinggi. Ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ingin mencari pengalaman di kota. Dan yang D, ingin lebih banyak mendapatkan hiburan dan sebagainya. Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah Republik Indonesia. Kedua, transmigrasi umum yaitu perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduk ke pulau yang jarang penduduknya di dalam wilayah Republik Indonesia. A. Transmigrasi umum yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah. B. Transmigrasi khusus yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dengan tujuan tertentu seperti penduduk yang terkena bencana alam. C. Transmigrasi spontan atau swakarsa yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh seseorang atas kemauannya dan biaya sendiri. D. Transmigrasi lokal yaitu transmigrasi dari suatu daerah ke daerah yang lain dalam provinsi atau pulau yang sama. Yang ketiga adalah ruralisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi. Selain jenis migrasi yang disebutkan di atas, terdapat jenis migrasi yang disebut evakuasi. Evakuasi adalah perpindahan penduduk yang terjadi karena adanya ancaman akibat bahaya perang, bencana alam, dan sebagainya. Evakuasi dapat bersifat nasional maupun internasional. Faktor-faktor terjadinya migrasi. A. Faktor ekonomi yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru. B. Faktor keselamatan yaitu ingin menyelamatkan diri dari bencana alam seperti tanah longsor, gempa, banjir, gunung meletus, dan bencana alam lainnya. Faktor keamanan yaitu migrasi yang terjadi akibat adanya gangguan keamanan seperti peperangan dan konflik antara kelompok. Faktor politik yaitu migrasi yang terjadi oleh adanya perbedaan politik di antara warga masyarakat seperti RRC dan Uni Soviet atau Rusia yang berfaham komunis. Faktor agama yaitu
Migran yang terjadi karena perbedaan agama, misalnya terjadi antara Pakistan dan India setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris. F. Faktor kepentingan pembangunan, yaitu migrasi yang terjadi karena daerahnya terkena proyek pembangunan seperti pembangunan bendungan untuk irigasi dan PLTA. G. Faktor pendidikan, yaitu migrasi yang terjadi karena ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dampak migrasi penduduk. Migrasi penduduk baik berinternal atau internasional. Migrasi penduduk baik internal atau nasional maupun eksternal atau internasional masing-masing memiliki dampak positif dan negatif terhadap daerah asal maupun daerah tujuan. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan warga belajar sekalian tidak kesulitan dalam